Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Konco Mangan. Dalam diri setiap manusia, tersembunyi kekuatan gaib yang tak kasat mata. Mereka bukan jin, bukan pula makhluk halus biasa, namun bagian dari diri kita sendiri sejak sebelum lahir. Mereka dikenal sebagai sedulur papat, penjaga spiritual yang bisa membawa berkah, atau justru bencana. Apa sebenarnya sedulur papat itu? Bagaimana cara mengetahui kalau mereka sudah aktif? Dan apa saja pertanda jika hubungan batin dengan mereka mulai terbentuk? Selamat datang di Misteri Konco Mangan. Sebelum kita mulai menyingkap tabir gaib ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini, setiap misteri punya cerita, dan setiap cerita menyimpan rahasia. Sedulur papat limo pancer adalah konsep spiritual dalam kepercayaan Jawa yang menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki 4 saudara gaib atau sedulur papat yang menyertainya sejak lahir, dan satu pusat kesadaran atau inti diri atau pancer, yaitu diri kita sendiri. Makna sedulur papat limo pancer. Sedulur papat, 4 saudara. Kakang kawa atau air ketuban, keluar pertama saat kelahiran. Adi ari-ari atau plasenta, yang keluar setelah bayi. Geti atau darah yang menyertai proses kelahiran. Puser, tali pusar atau penghubung bayi dengan ibu. Keempat unsur ini dianggap memiliki bentuk spiritual, dan menjadi penjaga sekaligus saksi kehidupan manusia. Pancer, adalah diri kita sendiri, yang menjadi pusat dari keempat saudara itu. Fungsi sedulur papat, mereka diyakini sebagai pendamping gaib manusia, penjaga spiritual, sumber kekuatan batin, penghubung dengan alam halus dan Tuhan. Cara mengaktifkan sedulur papat. Mengaktifkan atau menyadarkan kembali sedulur papat biasanya disebut nyawiji, menyatu, atau gayuh kasampurnan. Ini tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi berikut beberapa tahap umum secara spiritual. 1. Ritual tirakat, puasa mutih, ngerowot, atau puasa Senin Kamis. Mengurangi hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal duniawi. Menjaga kesucian lahir batin. 2. Semedi atau meditasi. Duduk hening dalam posisi semedi. Fokus ke napas dan pusatkan pikiran pada tubuh. Bayangkan menyatu dengan 4 saudara gaib di 4 penjuru, timur, barat, utara, selatan. 3. Mantra atau wirid khusus. Biasanya digunakan doa-doa Jawa atau zikir, bagi yang muslim, untuk menyelaraskan energi batin. Contoh wirid Jawa, Sangkan Paraning Dumadi, untuk menyadari asal dan tujuan hidup. 4. Nyuwun petunjuk, meminta bimbingan. Bisa dilakukan lewat leluhur, guru spiritual, atau langsung kepada Tuhan. Tujuannya untuk membuka gerbang komunikasi batin dengan sedulur papat. Jika sedulur papat berhasil diaktifkan atau disadarkan, maka seseorang dipercaya akan mengalami perubahan besar dalam kesadaran batin dan kehidupan spiritualnya. Berikut ini beberapa manfaat utama dari sedulur papat yang aktif. 1. Kekuatan batin dan spiritualitas meningkat. Kita menjadi lebih peka terhadap energi alam, firasat, dan tanda-tanda gaib. Daya batin, daya linui, seperti indera keenam, mata batin, dan kemampuan merasakan hal-hal halus bisa tumbuh kuat. 2. Perlindungan gaib. Sedulur papat akan menjadi panreksa penjaga dari serangan ilmu hitam, santet, atau energi negatif. Mereka akan memberi sinyal lewat mimpi, firasat, atau kejadian aneh saat ada bahaya. 3. Jiwa tenang dan selaras. Seseorang akan merasa lebih damai, tidak mudah stres atau gelisah. Ada ketenangan batin yang sulit dijelaskan, karena sudah nyambung dengan asal-usul ruhani. 4. Jalan hidup lebih terarah. Dengan menyatu dengan sedulur papat, seseorang akan lebih mudah menemukan tujuan hidup, tahu apa yang harus dilakukan, dan jalannya sering dimudahkan, rezeki lancar, hubungan sosial baik. 5. Terhubung dengan alam dan leluhur. Komunikasi batin dengan alam, leluhur, dan bahkan khodam bisa terbuka. Ini memudahkan proses ngelmu atau laku spiritual lainnya, karena ada yang membimbing dari alam halus. 6. Meningkatkan daya tarik dan karisma. Orang dengan sedulur papat aktif biasanya memancarkan aura kuat yang membuat orang lain merasa hormat, nyaman, atau bahkan segan tanpa tahu alasannya. Sedulur papat bisa menyesatkan jika 1. Pancer tidak kuat. Dalam konsep sedulur papat limo pancer, diri sejati adalah pusat. Kalau si pancer lemah, dikuasai hawa nafsu, emosi, atau keserakahan, maka sedulur papat bisa menyeret ke arah yang keliru.
Misalnya, membuat orang jadi sering emosi, iri hati, atau rakus. Memberi bisikan gaib yang justru membawa celaka. Mendorong pada ilmu hitam atau kekuatan supranatural tanpa kontrol. 2. Salah dalam laku spiritual. Banyak orang mencoba membangkitkan sedulur papat lewat jalan pintas, mantra, pemujaan, atau ritual tanpa pemahaman. Jika dilakukan tanpa bimbingan atau tanpa kesucian batin, yang datang bukan sedulur papat sejati, tapi makhluk halus lain yang menyamar. Ini yang sering membuat orang kerasukan, bingung arah hidup, bahkan kehilangan kewarasan setelah membuka diri secara spiritual. Sedulur papat menjadi penuntun jika, sebaliknya, bila laku spiritual dilakukan dengan niat suci, ikhlas, sabar, dan konsisten, sedulur papat akan jadi pendamping sejati. Memberi perlindungan batin dan intuisi kuat. Membantu seseorang mengenal diri dan takdirnya. Menjaga dari godaan energi negatif. Membuka pintu komunikasi dengan leluhur dan alam gaib secara damai. Sedulur papat ibarat 4 saudara kembar batin. Mereka bisa jadi penjaga, tapi juga bisa jadi pengganggu, tergantung siapa yang mengendalikan pusatnya, yaitu kamu sendiri sebagai pancer. Jika kamu tak mengenal dirimu, mereka bisa liar. Tapi jika kamu kuat dalam laku, mereka akan setia menjaga. Itulah sekelumit rahasia tentang sedulur papat, penjaga gaib yang berjalan bersama kita sejak dalam kandungan. Mereka bisa menjadi pelindung, atau justru penuntut, tergantung bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka. Ingat, dunia gaib bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena siapa tahu, kunci keselamatan dan keberuntunganmu, justru ada di dalam dirimu sendiri. Sampai jumpa di misteri berikutnya, hanya di Misteri Konco Mangan. Jangan lupa like, komen pengalaman pribadimu, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah gaib lainnya. Karena di balik dunia yang terlihat, ada dunia yang tak kasat mata, yang terus mengamati.